Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pengolahan dan pemanfaatan limbah B3. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu tahu ya, kira-kira yang di rumah itu apa aja ya yang kemungkinan mengandung bahan kimia ya. Kita bisa lihat di slide ini ya. Kalau dari segi kebersihan, di situ ada disinfektan, ada yang pembersih toilet, ada pembersih septic tank, dan kalau untuk taman ada pestisida ya, pembunuh serangga, semprotan nyamuk, dan segala jenis cat ya. Dan ada yang baterai kering seperti di gambar ini ya. Kalau untuk motor, bahan bakar ya, sama gasolin ya. Yang kira harus tekankan itu ya adalah hierarki pengolahan limbah B3. Hierarki pengolahan limbah B3 apa maksudnya? Sebisa mungkin jangan menghasilkan limbah ya. Karena kalau udah menghasilkan artinya kita harus menanganinya, apalagi kita sebagai orang limbah ya. Jadi ini hierarki ini tujuannya adalah sebisa mungkin jangan menghasilkan limbah. Kalau misal gak bisa dihindari, misalkan Bu masa gak mau ngepel lantai gitu ya. Oke gak apa-apa, kalau masakan tidak dapat dihindari, perkecil limbah yang diproduksi. Kemudian kalau misalkan Bu gak bisa Bu tetap masa bersihin lantai jadinya sebulan sekali Bu kan jadi jorok gitu kan ya. Oke kalau misalkan gak bisa memperkecil limbah, daur ulang limbahnya ya. Daur ulang limbah gimana caranya Bu? Ya kita orang limbah kita bicara ya gimana nanti air cucian itu bisa diolah ya. Nanti penjelasan lebih detail itu di semester selanjutnya. Kemudian kalau udah dihasilkan dan tidak dapat didaur ulang, mengolah limbah untuk membuatnya menjadi tidak berbahaya. Tadi ya, nanti kita pakai entah wastewater treatment plant ya, jadi olah di IPAL, pakai teknologi apa ya. Kalau misalkan sudah tidak dapat dijadikan tidak berbahaya, membuang limbah dengan cara aman ya. Jadi misalkan limbahnya sudah tidak bisa kita olah lagi menjadi cara yang ini ya udah dibuang aja tapi buang dengan cara yang aman dan jangan sampai menyebabkan pencemaran lebih lanjut. Nah, kalau sudah dibuang kita harus pantau limbahnya untuk lindinya dan negatif lainnya. Tadi kan ada tujuannya yang hierarki tadi kan lebih diinginkan kalau misalkan sudah dihasilkan didaur ulang. Daur ulang sendiri sebenarnya ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya apa? Lebih membutuhkan energi yang lebih sedikit ya. Dan polusi air dan udaranya juga lebih kecil. Kemudian lebih efek GRK-nya juga lebih kecil kalau kita merecycle. Kemudian jumlah besarnya timbulan limbah yang dihasilkan di pasaran juga lebih sedikit. Dan yang terakhir, efek dari timbulan yang lebih sedikit akhirnya lebih membuat space penimbunan limbahnya kan juga lebih kecil ya. Nah, apa kerugiannya? Kerugiannya recycle itu adalah apabila kita dapat lebih dari mengubur di area dengan dapat lebih kalau misalkan kita recycle-nya ini ya sembarangan ya. Ini reduce profit for landfill and incinerator owner ya. Jadi bisa mengurangi pemilik lahan timbunan dan insinerator kalau kita recycle katanya ya. Kekurangannya. Ini lebih ke arah pihak-pihak tertentu ya. Kalau ke lingkungan insya Allah lebih baik. Nah Bu, kalau misalkan saya pengen mengolah limbah Bu, gimana Bu caranya? Di sini sudah disajikan ya. Kalau mengolahnya seperti apa? Yang pertama adalah kita ngajukan permohonan izin. Formnya lihat di mana Bu? Bisa dilihat di
link yang sudah saya share di materi sebelumnya. Setelah permohonan izinnya dibuat oleh kita lalu diperiksa dokumennya, kalau misalkan sudah lengkap bisa divalidasi oleh permohonannya. Kalau misalkan belum akan dikembalikan ke kita setelah diverifikasi teknis, kemudian direview disampaikan dokumen kelengkapannya lagi. Kalau misalkan ada yang belum lengkap, hasil reviewnya disampaikan lagi. Kalau sudah oke, balik sesuai, akhirnya disampaikan draft SK-nya dan terbit SK sampai nanti akhirnya pemohon mendapatkan permohonan izin pengolahan limbah. Jadi dalam pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih pengolahan limbah B3 adalah yang pertama sifat limbahnya. Sifat limbah B3, sifat limbahnya apakah mudah meledak, apakah mudah terbakar, ataukah beracun, kita perlu tahu dulu ya. Terus karakteristik effluent yang diinginkan. Jadi maksudnya kita mau memenuhi baku mutu yang mana ya. Misalkan saya TCLP A, saya TCLP B gitu ya, kan beda ya. Kemudian kelengkapan teknis dari alternatif pengolahan. Ketika kita memilih pengolahan yang mana, kita perlu tahu juga kira-kira peralatan pendukungnya atau ketika kita mau bikin itu ada nggak? Misalkan maintenance-nya ada nggak? Bisa nggak diterapkan di daerah situ? Misalkan kita menerapkan di daerah terpencil teknologi canggih. Maintenance-nya kan susah, harus ke kota. Nah, itu kan nggak memungkinkan. Selain itu pertimbangan ekonomi dan keuangan tentunya ya. Kita harus tahu berapa dana yang akan dikucurkan untuk mengadakan pengolahan limbah ini. Kemudian pertimbangan lingkungan hidup. Jadi yang lebih baik ke lingkungan, kemudian pertimbangan energi. Jadi energi karena pengolahan limbah itu energinya relatif lebih besar biasanya daripada pengolahan limbah non B3 ya. Kemudian operasional maintenance, operasi pemeliharaan ya. Karena jangan sampai investasinya kecil, operasional maintenance-nya gede. Tidak ada dana. Akhirnya ketika sudah berhasil dibangun, teknis sudah ada, ekonomi investasi oke di awal, lingkungan hidup oke, energi oke. Ternyata dia hanya bisa bertahan sebulan 2 bulan. Padahal syarat kita memilih itu adalah dia selalu bisa berkelanjutan. Kemudian pembuatan evaluasi keseluruhannya. Berikut adalah beberapa pengolahan yang bisa ini diterapkan ya. Jadi alur limbahnya seperti yang di slide awal tadi, ketika ada limbah yang dihasilkan sebisa mungkin kalau masih bisa di recovery atau di recycle, kita recycle. Recycle entah jadi solvent atau jadi biofuel ya, atau energi recovery. Kalau misalkan nggak, akhirnya jadi produk ya di sini ya. Kalau misalkan nggak bisa, oke langsung diolah ya. Kalau misalkan yang bisa di recycle tadi, kan pasti ada sisanya barulah yang diolah ya. Nah, diolahnya apa tadi? Tadi ada stabilisasi, ada pengolahan biologis, ada pengolahan termal. Kalau misalkan nggak bisa langsung diolah, oke langsung ditimbun nggak apa-apa kayak yang pertama ya. Ditimbun di landfill kah atau deep well injection kah ya. Residu dari pengolahannya kan pasti ada kan, itu pasti ada di penimbunan. Berikut alternatif teknologi pengolahan limbah B3 berdasar jika dibandingkan dari segi persentase total solid sama air. Jadi misalkan insinerator itu adalah teknologi yang sangat cocok untuk jenis limbah B3 yang kadar airnya kecil, tapi jadi insinerator itu dia sangat efektif untuk mengurangi total solid bisa sampai 100% dan organik persentase removal organiknya dia juga bisa sampai 80%. Sedangkan kalau untuk airnya dia kurang tepat ya. Tapi ini hanya salah satu pertimbangan saja. Yang perlu dipertimbangkan selain parameter ini adalah parameter yang sebelumnya tadi ya, ekonomi, lingkungan, operasional maintenance, kelengkapan teknis, itu juga hal yang tidak kalah penting dari penentuan pengolahan limbah B3.
Ini kita langsung masuk. Salah satu pengolahan limbah B3 itu ada pengolahan fisik atau kimia, ada pengolahan biologis, dan ada pengolahan thermal. Untuk limbah B3 itu secara garis besar kita bagi 3 ya. Pengolahan fisik atau kimia, pengolahan biologis, dan pengolahan thermal. Jadi pengolahan fisik itu bisa melalui sentrifugasi, sedimentasi, koagulasi ya. Limbah yang mengandung air tanah yang terkontaminasi ya, seperti yang terlihat di papan sini. Kelebihan kekurangan secara kimia tadi ya, fisik atau kimia ya. Kalau ke kimia, kita kelebihannya penghilangan total terhadap bahan pencemar anorganik. Kalau kimia bisa yang anorganik ya. Bahan pencemar beracun dapat merusak proses pengolahan biologi tapi tidak dapat merusak proses kimiawi. Ya. Bahan pencemar beracun dapat merusak proses pengolahan biologi tapi tidak dapat proses kimiawi. Jadi kalau kita memilih kimiawi, dia untuk menghilangkan logam berat itu jauh lebih efektif pakai Jadi kalau kita ingin menghilangkan logam berat itu akan lebih efektif jika kita menggunakan pengolahan kimiawi. Karena tidak akan pengaruh sama sekali. Kalau kita menggunakan pengolahan biologis untuk menghilangkan logam berat, maka mikrobanya yang mati ya karena akan diserang oleh logam berat itu. Kekurangannya apa? Penambahan beban pada efluen dengan garam-garam logam yang terbentuk. Jadi misalkan pengolahan kimiawi kayak apa Bu? Kayak presipitasi. Presipitasi itu kan pengendapan. Kita nambahkan senyawa untuk mengendapkan logam berat tersebut. Kan ketika berhasil diendapkan kan akhirnya ada endapan lumpur. Nah kekurangannya kandungan lumpurnya akan jauh lebih banyak yang berbahaya untuk nanti ditimbun. Ini contohnya pengolahan kimiawi yaitu adalah proses netralisasi. Netralisasi artinya yang asam ditambahin basa agar netral, yang basa ditambahin asam agar netral ya. Jadi netralisasi asam bisa dilakukan kalau misalkan limbah B3-nya ngandung asam, berarti kita bisa tambahkan CaOH, NaOH, kapur ya. Sedangkan kalau misalkan netralisasi yang limbah yang bersifat basa bisa pakai asam sulfat, HCl, ya, H3PO4. Pengolahan kimiawi lainnya contohnya adalah presipitasi ya, yang tadi sempat kita bahas singgung. Ini bisa penghilangan logam-logam berat, sulfat, fluorid, fosfat ya. Tapi perlu diingat presipitasinya itu tergantung sama logam apa yang akan kita endapkan. Nih, saya sajikan juga grafiknya. Nih, jadi misalkan kita ingin menghilangkan logam, kita ingin menggunakan MgSO4 misalkan, yang terlihat jelas. Oke, misalkan kita pengen ke Na ya, kita pengen pakai Na. Nah, Na itu ternyata dia akan berlangsung optimal jika kita kondisikan dia pada pH 5. Ketika kita kondisikan pada pH 5, Na itu dia bisa meremoval logam beratnya sampai 90%. Sedangkan kalau kita pH-nya dibuat 8, Bu, gak efektif untuk Na-nya ya. Seperti itu. Presipitasi biasanya lanjutan dari netralisasi. Oke, selanjutnya stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi dan solidifikasi atau kita kenal kemarin yang kita bahas kemarin itu solidifikasi termasuk pengolahan kimiawi juga ya. Jadi seperti yang langsung saya paparkan saja. Ini pemahamannya bisa dibaca sendiri. Jadi prinsipnya kayak tadi ya, ada kontaminan, kemudian kita tambahkan campuran tanah atau pasir, kemudian kita kasih reagen misalkan semen. Nah, akan terikat seperti senyawa ini dan akan menjadi kayak bisa jadi beton, bisa jadi batako, bisa jadi genteng ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas di sesi berikutnya.